Ya, insyaallah Ustaz Ikhwan ini kalau di pendidikan itu kan, antum pernah punya pengalaman di sana. Itu kan kadang kita itu ya tahulah ada siswa kita yang salah, Iya, ada yang kadang guru juga bisa salah gitu kan. ya betul. Nah, ini di dunia pendidikan itu kan ya tetap harus ada yang ditegur kalau ada yang salah gitu kan tetap harus ada. Ya, Nah, tapi kita coba kembalikan dulu ke kisah makhluk paling terlaknat yaitu iblis. Iblis itu juga salah kan gitu. iya, Masalahnya tadi kalau Pak Guru, santri, siswa itu kan mereka anak cucu Adam. Yang dulu Adam juga salah gitu. oh Nah, ya, artinya iblis dan Adam tuh sama-sama salah sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kisahnya salah. Tapi ya, kita pengen gali dulu kalau yang Mas Ikhwan pahami tentang kesalahannya Nabi Adam dalam kisah eh, kehidupan Adam di awal-awal itu. Sebenarnya apa yang Mas Ikhwan Puja tangkap kesalahan Nabi Adam itu apa aja? eh lebih ke gini, Tat. Melanggar apa yang sudah Allah larang gitu kan. Misalnya, Contohnya apa nih? contohnya gini, Allah melarang kan jangan mendekati pohon, gitu kan. Jangan mendekati pohon. Pohon yang buahnya itu dilarang untuk Ya, dimakan, gitu kan. apalagi mendekati aja nggak boleh. Nah, apalagi Nah, memakan buahnya gitu. iya, bahkan kesalahannya itu setelah mendekati akhirnya juga ikut makan buahnya itu Ya, sama istrinya juga gitu kan. kesalahannya Adam. Mm-mm. Nah, terus dari habis bikin salah, apa yang Mas Ikhwan tahu? Habis Nah, bikin salah tuh. Adam tuh ngapain? setelah melakukan kesalahan itu, Hmm. Nabi Adam itu merasa bersalah. Nah, oke. Nah, beliau merasa bersalah, kemudian dari merasa bersalah itu diikut sertakan dengan mengaku salah. Mengaku Gitu. salah. Ya, Iya, betul, betul. pada Allah seperti itu, Ustaz. Ini kan clear ya. Iya, Nabi Adam, manusia, makhluk Allah yang sudah diingatkan. Jangan mendekati pohon iya, yang Allah sudah sebutkan itu. Walaupun Allah nggak nyebut nama pohonnya ya. iya, iya betul. Allah nggak nyebut nama pohonnya. Ini juga nanti Ustadz ini mungkin bisa Meluruskan memberikan garis bawah. tebal bahwa Allah tuh melarang Adam mendekati pohon. Hanya gitu aja. Tapi Adam kesalahannya bukan hanya mendekati, Ya, memakan buahnya bahkan bersama dengan istrinya. istrinya Tapi dari kesalahan itu ditutup dengan Nabi Adam bertobat, merasa merasa bersalah, bersalah. bertaubat gitu kan. Clear nih, Nabi Adam clear gitu. Nah, sekarang kita tanya ke Ustadz ini. Apa yang antum tahu tentang kesalahannya iblis? Antum mungkin akan lebih paham dengan Ini memang spesialisasi iblis. kalau iblis-iblis emang ke saya ini ya ini. Ini mohon maaf nih. Enggak Ya, anu. tapi masalah ini kita gali tentang ilmu kan tadi ya. Ini Jadi memang penelitian harus iblis dibahas. tadi. Penelitian iblis. Jadi iblis dulu pernah meneliti kita manusia lalu Hmm. mencacatnya. Ya, ya Kita betul. teliti lagi Hmm. iblis dan kita mencacatnya. Iya, betul. Jadi setara tadi. Iblis kan emang sebenarnya udah bersalah sejak awal tadi. Karena iblis itu dulu beribadah. Oke. Bahkan para ulama sepakat iblis itu dulu ahli ibadah. Ahli ibadah, taat beribadah. Taat beribadah. Artinya dia punya antusias dalam ibadah. Ya, Bukan terpaksa ya? bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Tapi karena memang ya iblis mengetahui bahwa dia adalah hamba Allah kan gitu. Ya, betul. Lalu kesalahan pertama pada iblis yaitu ketika beribadah iblis itu bukan memuliakan Allah, Ustaz. Tapi memuliakan dirinya sendiri. Itu Dirinya kan udah sendiri. masalah juga, Ustaz. Fatal. Itu kalau dalam bahasa ilmu tata cara ibadah bab fikih itu udah salah niat. Ya, salah niat. Ya. Itu kesalahan awal iblis, Ustaz. Sampai nanti berlanjut terus akhirnya menjadi hasad. Ya. Lalu kesalahan yang bahkan Allah abadikan dalam Quran adalah ketika Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, di sini letak kesalahan iblis yang Allah abadikan yaitu iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam. Tentu atas perintah Allah ya. Ya, betul. Artinya bahwa pertama tadi taat beribadah tapi salah niat. Yang kedua ada hasad, ada kedengkian terhadap Adam yang Adam itu punya tugas. Yang tugas itu tidak diamanahkan pada iblis, tapi iblis itu dengki gitu. Iya. Jadi ngelihat tugas orang lain kok kayaknya
saya lebih cocok kayaknya gitu kan. Nah, akhirnya jadi benci. Ya. Nah, dari benci itu sekarang Adam dimuliakan Allah. Untuk kepada semua makhluk disuruh bersujud pada ada makhluk yang di situ memang Allah sebutkan diantaranya adalah malaikat dan nanti semuanya bersujud kecuali iblis. Nah, iblis tidak mau sujud pada Adam karena merasa lebih baik. Merasa Gitu. lebih baik. Ada kesalahan lagi kan? Gitu. Ya. Yang paling fatal adalah tidak mau mengikuti perintah Allah. Nah, dari deretan kesalahan tadi, Adam juga salah tadi. Ya, Ustaz Ikhwan Puja sudah sampaikan deretan kesalahan Nabi Adam. Ini iblis juga punya kesalahan. Hasil endingnya apa dari iblis tadi? Setelah melakukan kesalahan. Ini yang lumayan berat juga Ustaz. Jadi ketika kita masuk surat Al-A'raf tuh banyak tuh deretan cerita tentang Nabi Adam dan juga iblis. Ya. Di Salah satunya surat Al-A'raf. salah satunya surat Al-A'raf. Jadi iblis tuh setelah tadi itu salah tadi ya. Nabi Adam bersalah, iblis pun juga bersalah. Dan bedanya Nabi Adam bertobat. Nah, iblis nih Tat, yang fatal Tat. Apa tuh? Di iblis tuh ketika bersalah bukannya ngaku salah, malah nyalahin orang lain. Atau bahkan di sini malah nyalahin Allah Tat. Ya. Itu Fatal banget. Dan berat banget. Dia mengatakan, "Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan manusia dari jalan lurus menujumu." Oh, itu sudah salah, nggak mau ngaku salah, Ya. nyari pihak lain untuk disalahin, bahkan Allah disalahkan. Kalau Adam tadi langsung merasa bersalah gitu kan. Merasa bersalah dan mengakui kesalahan itu dan berujung dengan taubat. Betul. Bayangkan ya. Dua makhluk Allah. Dua makhluk yang nanti tugasnya sama-sama beribadah. Dua-duanya melakukan kesalahan. Tapi dari kisah tadi kita tahu keteladanan yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah mau mengaku bersalah dan mau kembali kepada Allah dengan taubat tadi. Tubu ilallah. Kembali kepada Allah. Sedangkan iblis salah, nggak mau ngaku salah, nyari pihak lain untuk disalahkan, bahkan Allah disalahkan. Nah, ini juga jadi pembelajaran buat kita. Kita kan anak cucu Adam. Ya. Kalau kita nih manusia, anak cucu Adam kan lebih cocoknya ya ke Nabi Adam dong. Artinya kalau kita salah tuh ya ngaku salah, bertaubat pada Allah, kemudian memperbaiki diri kan gitu. Itu anak cucu Adam. Nah, kalau ada orang yang ngaku melakukan kesalahan gitu, tapi nggak mau ngaku salah, itu berarti nah itu kalau sudah ini manusia katanya manusia salah, nggak mau ngaku salah, nyari pihak lain disalahkan, bahkan Allah disalahkan. Oh, nauzubillah. Ini manusia apa iblis gitu loh. Padahal dia anak cucu Adam gitu. Tapi kenapa perilakunya nggak kayak Mbah Adam? Wong dia ini Bani Adam. Dia bukan Bani Iblis loh. Tapi kenapa kelakuannya kayak iblis? Nah, itu salah satunya adalah ketika dia tidak mempelajari tentang profilnya iblis. Manusia itu jadi kadang kayak iblis gitu. Padahal kita nih manusia nih. Saat kita nih bangun tidur. Bangun tidur ke kamar mandi, wudhu, sholat. Dah. Lupa berdoa bangun tidur. Mengucapkan tahmid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebagai bentuk rasa syukur. Ya Allah, makasih ya saya sudah dibangunkan ini. Kan yang bangunin kita kan Allah. Bukan alarm. Iya. Alarm tuh budaya kadang bunyi tate-tate orang pada nggak bangun juga ada gitu. Yang bangunin kita Allah. Maka pas bangun itu pujilah Allah terlebih dahulu. Nah, kita itu nggak ngelakuin itu aja kadang udah salah loh, Tat. Jadi kita itu memang manusia pabriknya kesalahan. Pasti salah ya. Sudah pasti ada banyak kesalahan. Maka Allah perintahkan kita beribadah sebagai cara untuk meleburkan kesalahan. Maka ibadahnya diniatkan untuk minta ampun dari semua kesalahan. Jadi anak cucu Adam itu ngaku salahnya diantaranya adalah justru niat ibadahnya untuk minta ampun kepada Allah. Berarti memang menyelisih iblis di awal tadi ya. Betul. Jadi ketika
iblis beribadah, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri, wah aku ini ahli ibadah. Ya. Tapi ketika kita mengaku sebagai anak cucu Adam, Ya. itu seharusnya ibadah untuk mengakui bahwa kita ini, ya Allah, kita ini banyak salahnya. Ya. Nah, maka kita adukan di ibadah kita tadi saja. Kan menghambakan diri. Menghambakan diri. Kita ini Abdullah, hamba Allah. Oke. Ya kita ini pelayannya Allah. Kita ini hamba sahayanya Allah gitu. Ini kita ini hanya hamba. Hamba yang merendah dong. Makanya Allah buat kita itu setiap hari bersalah. Nah, kalau sudah bersalah, maka anak cucu Adam tuh kodratnya Harus akan mudah ngaku salah gitu. Akhirnya ibadah kita ini tujuannya untuk minta ampun kepada Allah. Nah, ada lagi, Tat. Gimana kalau kesalahan kita yang sudah kita minta ampun itu diungkit sama orang lain? Wah, ini. Kita udah tobat. Iya. Kira-kira gimana? Ustaz Ikhwan, kita ini udah ngaku salah umpamanya. Tapi kesalahan kita diungkit sama orang yang memang tahu itu salah kita. Kira-kira gimana? Datanya ada? Gini, Tat. Lebih ke berarti kan Allah sedang menguji kita, Tat. Betul. Ketika kita mengaku salah, Ya. merasa bersalah, mengaku salah dan bertobat kepada Allah, ini titik ujiannya di sini, Tat. Betul. Kita itu bertobat sama Allah lillahi ta'ala atau ingin dipuji sama makhluk. Nah, itu masalah. Ya kan, Tat? Betul. Kalau kita ridho, ikhlas karena Allah gitu, Ya. bertobatnya, kita nggak akan mempedulikan omongan orang gitu. Betul. Tapi kalau bertobatnya itu berharap pujian orang, wah masya Allah sudah bertobat, alhamdulillah, udah hijrah, oh iya ya Allah, alhamdulillah ini karena aku mau bertobat, wah ini karena aku lagi ini lagi iblis lagi kan, Tat? Betul. Nah, jaga image lagi kan. Iya, nah di situ sih letak ujiannya dari Allah gitu. Ya. Itu, Tat. Jadi dan itu ada panduannya, Tat. Itu ada panduannya. Apa itu, Tat? Jadi gimana cara kita kalau kesalahan kita itu diungkit. Dan diungkit kan bagian dari takdir karena kejadian kan. Iya. Berarti ada campur tangan Allah di situ. Iya. Itu ada panduannya, Zat. Cuma panduannya insya Allah kita bahas kapan-kapan, Zat. Lanjut lagi. Wallahu a'lam Wallahu a'lam bishawab.